Selamat siang sahabat tradisional wedding Kota Semarang. Berbicara tentang tradisional wedding, dalam episode yang pertama kali ini Tradisional Wedding Semarang Channel berhasil mengundang 3 narasumber. Beliau ini adalah sesepuh yang tentunya sudah berkecimpung lama sekali di dunia tradisional wedding. Dan kali ini dalam kesempatan yang luar biasa ini kita akan sharing bersama dengan beliau, mengetahui bagaimana situasi dan kondisi dunia atau industri wedding pada saat ini, terutama di saat pandemi yang luar biasa ini. Dan tentu saja kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Pedi. Selamat siang Bapak Sugeng Rawuh. Sugeng siang. Sugeng siang. Selamat datang di Traditional Wedding Channel. Dan di sampingnya ada Bapak Basuki. Bapak selamat siang Sugeng Rawuh. Sugeng siang, matur nuwun. Dan di sebelah Bapak Basuki telah hadir juga. Beliau adalah kalau kita berbicara tentang traditional wedding, beliau adalah ensiklopedianya ya. Bapak Suko. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Dan sahabat Traditional Wedding Channel, bersama dengan beliau ini kita akan membahas tentang situasi dan kondisi dari traditional wedding di masa-masa yang sangat sulit saat ini, di bawah pandemi COVID-19 atau virus corona. Tentunya bersama Bapak kita melihat dunia industri wedding agak layu. Ya, Bapak berbicara tentang situasi dan kondisi dari industri traditional wedding terutama di Kota Semarang yang sangat terdampak akibat pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Tentunya banyak sekali teman-teman atau rekan-rekan dari traditional wedding ini saat ini sedang terguncang begitu Bapak. Karena ya di sisi lain kita harus menjaga agar tidak ikut menularkan ataupun tertular COVID-19, tapi kita juga kehilangan pekerjaan karena memang dari pemerintah sudah melarang akan terjadinya pesta pernikahan ataupun pesta-pesta yang lain. Ya. Menurut pandangan dari para sesepuh, meskipun beliau-beliau ini belum sepuh gitu, tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini dari kacamata sesepuh traditional wedding Semarang seperti apa? Dari Bapak Pedi, monggo Bapak. Ya. Baik, barangkali ini memang dialami oleh semua bidang, khususnya memang di dunia kita yang dalam hal ini dunia pernikahan, di dunia wedding, bisa menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Ibaratnya kita itu akan melewati sebuah gunung. Nah, ini kita tidak mungkin akan memindahkan gunung tersebut, tapi kita bisa mencari jalan. Kalau dari Bapak Basuki sendiri melihat industri wedding yang saat ini sedang layu, bagaimana ini Bapak? Iya, yang utama kita jangan pernah merasa adanya cobaan yang seperti ini adalah akan membunuh kita, membunuh usaha kita, membunuh dunia kita. Gusti Allah itu memberikan cobaan kepada umatnya itu sudah terukur. Dan kita harus mawas diri bahwa adakah sesuatu yang salah dari kehidupan kita. Dan itu tadi dari Bapak Basuki. Kalau dari Bapak Suko, melihat yang ramai nih Pak, yang sedang terjadi saat ini, bahkan teman-teman di dunia wedding sempat kecil hati nih tentang terjadinya pandemi ini. Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya 100% setuju dengan sikap yang disampaikan oleh dua saudara saya tadi. Jadi kita harus sadar betul bahwa kondisi pandemi ini baru saja. Dan itu kita alami tidak sendiri. Sesuatu yang tidak kita rasakan sendiri dan kita menyadari sepenuhnya bahwa itu tidak kita rasakan sendiri di tempat kita yakin akan bisa merasakan dengan lebih ringan. Yang pertama itu. Jadi kita memutuskan atau menentukan sikap kita terlebih dahulu bagaimana menghadapi situasi yang sekarang ini sebelum kita melangkah. Luar biasa. Ya. Ini salah satu poin yang luar biasa nih ya Pak ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri gitu. Karena memang keadaan ini adalah musibah yang dialami oleh seluruh dunia gitu ya. Kalau kita bilang.
Jadi untuk teman-teman di dunia wedding, ya di dunia wedding terutama, jangan pernah merasa sendiri dan kita harus seperti tadi bilang Pak Pedi bahwa kita harus mencari cara nih bagaimana agar bisa melalui ini dengan hal-hal yang positif gitu. Betul. Ya. Kalau dari Pak Basuki dulu nih, gantian ya Pak ya, ya gantian. Kalau dari Pak Basuki, pesan mungkin untuk teman-teman yang bekerja di dunia di industri wedding, terutama buat teman-teman yang masih baru nih Pak, yang masih baru tiba-tiba senang nih seperti yang Pak Suka tadi bilang, di dunia wedding ini rezekinya lumayan, tiba-tiba dikasih musibah, terus kita terputus nih secara pekerjaan. Mungkin ada saran dari Bapak, monggo. Iya. Siapa orang yang tidak merasa gelo, yang tidak merasa putus asa, apalagi teman-teman yang baru nikmat-nikmatnya, baru bisa menikmati rizki yang diterima dengan pola kerja yang diatur. Tetapi kembali lagi bahwa virus corona ini adalah bagian kecil dari kehidupan kita. Virus corona ini dianggap berbahaya sekali. Maka kegiatan-kegiatan wedding diputus sementara sifatnya, walaupun kita tidak tahu sementaranya sampai kapan. Ini sifatnya sementara. Yang lebih berbahaya itu adalah manakala teman-teman merasakan kehidupan sekarang ini menjadi sesuatu yang melemahkan semangat kita. Ya, jadi garis bawah dari Bapak Basuki ini menyampaikan bahwa semua ini adalah salah satu nikmat juga dari Gusti Allah, ya. Jadi jangan sampai kita juga lupa bahwa ini adalah pemberian dari Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembalilah untuk memohon agar semuanya ini segera berakhir. Betul gitu, banget. gitu. Kalau dari Pak Pedi, jadi kalau pola kita, pola hidup, pola pikir kita itu sudah mencerminkan sesuatu hal yang positif, justru buah dari pola pemikiran kita. Kalau kita selalu merasa tersaingi misalnya, ini menjadi saingan kita dan sebagainya, itu justru akan menutup rezeki kita bahkan gitu. Oleh karena itu kita selalu berpola pikir optimis menghadapi situasi saat ini. Kemudian setelah itu kita selalu berpikir positif, artinya itu akan mendasarkan semua tindakan kita, semua perilaku kita, semua apa yang kita lakukan itu justru akan membuahkan hasil. Luar biasa. Dan itu juga harus disertai dengan permohonan juga, Pak. Permohonan kita sertai, kita akan diperkenankan untuk bahasa Jawanya itu budidoyo. Semua rezeki itu sudah ada yang menentukan. Saya kira itu. Betul. 2 poin yang kami tangkap dari Pak Pedi. Yang pertama adalah optimis, yang kedua adalah positif. Berpikir positif. Baik itu dalam menghadapi kendala pandemi COVID-19 ini maupun setelah ini, gitu kan. Bahwa persaingan di dunia wedding itu memang luar biasa. Terutama saat ini banyak sekali kaum muda milenial seperti saya, gitu Pak. Ini yang semakin sadar bahwa traditional wedding ini seru nih. Makanya persaingannya semakin ketat gitu. Jadi setelah ini teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Traditional Wedding Semarang Channel, setelah pandemi ini mari kita bersama-sama untuk tetap positif dan tetap optimis untuk memajukan traditional wedding, gitu kan. Kalau dari Bapak Suko yang sudah sejak tahun 1985 di dunia wedding nih, wah luar biasa ya. Bapak belum lahir ya? Oh, saya belum lahir Pak, ya. Mungkin orang tua saya belum nikah kali ya. Ya Pak, kalau sebelumnya apakah pernah terjadi situasi yang mengakibatkan dunia wedding ini sempat layu Pak? Kalau selama saya mengabdi di wedding, menjadi juruladi kalau saya menamakan, dari tahun 85 mulai dari cucuk lampah dan sebagainya sampai sekarang, memang saat ini itu yang paling berat. Jadi belum pernah terjadi situasi yang sampai seperti sekarang. Betul. Tapi saya kembali ke tadi yang disampaikan untuk teman-teman yang baru. Betul. Apalagi jelas-jelas dia baru. Ya. Justru sebenarnya ini saat yang terbaik
ini saat yang terbaik bagi teman-teman yang baru itu, satu, untuk menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan ini adalah dia menjadi juru latih untuk meneruskan apa-apa yang ditinggalkan para leluhur terlebih dahulu. Dan itu luar biasa karena para leluhur meninggalkan pada kita semuanya itu sudah disertai dengan doa dan permohonan. Tentu saja kalau niat kita tulus pasti akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menyikapinya begini. Anggap saja kita itu seperti kalau orang Jawa kencono engkang nembe sinangling. Kencono ingkang nambe sinangling. Ya, kencono artinya itu bawa digosok. ya. Artinya apa itu, Pak? Jadi emas yang sedang digosok. Oh, gitu. Ibaratnya Betul. ada emas yang dilempar dalam suatu gudang sekian lama tidak disentuh, Ya. tapi kan dia tetap emas. Betul. Di situ ada yang bengkok. Ketika emas itu bengkok, ditempa bagaimana supaya emas itu menjadi lurus. Luar biasa. Ketika emas itu ditemukan dalam kondisi lurus, dia digosok bagaimana supaya dia mengeluarkan sinarnya. Wow. Nah, ini adalah saat bahwa teman-teman kita itu yang merasa belum lurus itu ditempa, yang sudah lurus digosok biar lebih mencorok. Oke. Ini jadi waktu pandemi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memberikan ujian seperti yang disampaikan Pak Bas tadi itu tidak akan lama. Karena itu cuma mengajak kita kembali sadar pada fitrah kita saja. Jadi kita mau menjadi juru latih yang terbaik, ya kita sadari sepenuhnya tujuan yang kemarin-kemarin kita agak kurang bagus. Misalnya saya semata-mata untuk mencari penghasilan dan sebagainya itu, sekarang ini kita gunakan untuk koreksi diri. Betul, poin yang luar biasa itu ya. Ini membuat kita sadar ya Bapak sebenarnya bahwa selama ini kita kalau berpikir dunia wedding kerja dapat uang gitu. Sebenarnya tidak cuma seperti itu saja, karena ketika Tuhan atau Gusti Allah itu memutus bahwa dunia wedding bukan tidak menghasilkan uang, ini teman-teman kekeluargaannya semakin hangat, semakin terasa, semakin kuat. gitu. Iya. Dan satu hal, Mas Betul, Irfan. Pak. Mari kita teman-teman, bukan hanya yang baru, yang lama, yang sudah berkecimpung lama di dunia wedding, baik itu dari teman perias, entah itu WO, entah itu teman-teman dekor dan sebagainya, dari hiburan, sound system dan sebagainya. Ini kesempatan yang terbaik bahwa para leluhur kita dulu itu sudah memberikan satu ajaran. Kalau malam itu cobalah kita keluar untuk melihat bintang yang ada di atas. Kita keluar di tengah malam, lihat bintang, apa yang terjadi di langit. Di langit itu ada sekian juta bintang sampai kita tidak mau menghitung, tapi di sela-selanya itu ada langit yang berwarna hitam kelam. Itu sebenarnya peringatan bagi kita semuanya, ajaran bagi kita semuanya, bahwa ya seperti ini dalam hidup itu, suatu saat kita akan diberikan sesuatu yang gelap, tetapi kita harus yakin bahwa akan diberikan penerang atau kecerahan yang luar biasa. Jadi setelah COVID ini, kita yakin bahwa siapa yang lolos untuk menghadapi COVID ini, kita nanti akan menerima anugerah yang luar biasa. Kalau ini ada penontonnya, saya suruh tepuk tangan semuanya Pak ini. Saya ini ada penontonnya Pak. Yang penting jangan pernah putus asa. Itu poinnya. Ada beberapa poin yang coba akan saya ulas. Yang pertama dari Bapak Basuki bahwa apapun ini adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Mau itu virus, mau itu apapun itu, musibah apapun, ini adalah pemberian, dan tentunya Sang Maha Pencipta sudah menentukan seberapa kuatnya kita. Iya, betul. Gitu. Tapi jangan lupa untuk tetap menghadapi semua itu dengan positif, kemudian dengan optimis. Itu adalah yang disampaikan oleh Bapak Pedi. Dan momen seperti ini adalah saatnya buat kita untuk mencari ilmu kembali, menimba ilmu kembali, karena siapa yang akan lolos setelah ini itu adalah orang-orang yang terpilih tentunya. Bagaikan emas, ini adalah saatnya kita buat menggosok emas itu agar besok ketika semuanya sudah kembali seperti semula, emas itu akan benar-benar bercahaya. Luar biasa. Itulah sharing kita hari ini. Kami dari Traditional Wedding Semarang Channel mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Pedi, Bapak Basuki, dan Bapak Suko. Beliau ini adalah sesepuh dan senior guru yang luar biasa untuk kita semua. Dan sekali lagi semangat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang bekerja di industri wedding, di traditional wedding. Mari berlomba-lomba untuk mencari ilmu, memperbaiki diri, dan kita akan bertemu di masa kejayaan. Luar biasa sekali, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah, terima kasih.